jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada, sukacita surga melimpah di tengah-tengah keluarga saudara. Tidak ada satupun perkara yang sukar untuk Tuhan kerjakan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan doa, konseling, layanan baptisan, pemberkatan nikah, layanan kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim profetik dan para hamba Tuhan siap melayani Bapak Ibu Saudara. Persembahan yang diberikan bagi rumah Tuhan merupakan bagian dari ibadah kita. Oleh karena itu, saudara dapat menabur bagi pekerjaan Tuhan dengan melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening yang tertera di layar saudara. Gereja kita juga menyediakan komunitas kids, teens, youth, dan profesional sebagai wadah bagi generasi muda. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube channel Media Pustaka Berkat agar saudara bisa mendapatkan informasi mengenai pelayanan dan ibadah gereja kita, sehingga setiap saudara bisa mengalami pertumbuhan rohani bersama-sama. Mari siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. The Great Commandment. Fulfill the Great Commission. Be a great disciple. Think generational. Now go.
terbaik buat Tuhan Yesus. Dia layak menerima segala pujian yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami percaya rencana-Mu indah, rencana-Mu baik Tuhan, bagi setiap kami. Kami bersyukur. Mari umat Tuhan dimanapun kita berada saat ini, hampiri hadiratnya, hampiri tahtanya, sembah Dia, bawa hidup kita di hadapan Tuhan saat ini. Dia Tuhan yang memberikan yang terbaik bagi setiap kita, dan tidak ada satupun rancangannya yang jahat, tidak ada satupun rancangannya yang gagal bagi setiap kita. Haleluya. Kami percaya kepadamu Yesus. Biarlah labaya syande, biarlah labaya sikara labata kara laba labaya si. Ora labaya syande laba. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Sebab Engkau pengharapan kami, Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Nyanyikan Kaulah pengharapan, Kaulah pengharapanku. Nyanyikan pujian ini dengan iman, percaya Yesus satu-satunya pengharapan dalam setiap kita melewati hari-hari. Imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh ya Tuhan, saat ku memuliakan. Nyanyikan Kaulah pengharapan. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh ya Tuhan. Amin. Saat ku memuliakan nama-Mu, imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Nyanyikan sama-sama imanku takkan luruh, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Kami percaya Yesus. Berikan tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami membesarkan nama Tuhan lebih dahsyat lagi, sebab Engkau luar biasa, Engkau berkuasa ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari jemaat Tuhan yang siap memuji menyembah Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah buat Tuhan kita. Haleluya.
betapa besar kasih-Nya. Oh, muliakan nama. Sekali lagi katakan besarkan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, muliakan nama Tuhan. Lambaikan tangan kita sama-sama. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Haleluya. Nyanyikan. Besarkan nama Tuhan, ya pujilah Dia. Amin. Kemurahan-Nya besar, tiada terkira. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Sama-sama muliakan nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan, angkat tangan kita sama-sama katakan. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Umat Tuhan katakan, Tuhan yang ajaib. Amin. Tuhan yang kuasa, Dia Tuhan yang menolong kehidupan saya dan saudara. Amin. Haleluya. Nyanyikan dengan iman pujian ini. Ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh. Mari sekali lagi katakan, Tuhan yang ajaib, yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Katakan, jiwaku ditebus, jiwaku ditebus oleh-Nya. Jiwaku ditebus oleh siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Katakan nama Yesus. Haleluya. Nama yang berkuasa. Amin. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi katakan, namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, ya Tuhan. Namanya Yesus. Nama Yesus, amin. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Katakan, namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur
jemaat Tuhan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Sungguh Engkau kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Engkau. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab firman-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Mari nyanyikan sama-sama. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari angkat tangan kita dengan iman, sama-sama katakan. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, amin Tuhan, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Shalom dan salam damai sejahtera kepada saudara semua Jemaat GBI Philadelphia yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Saya Jose Carol dan saya senang sekali memiliki kesempatan untuk melayani saudara dengan firman Tuhan pada hari Minggu yang berbahagia ini. Dari manapun juga saudara bergabung mengikuti ibadah online ini, doa saya adalah Tuhan terus menyertai dan memberkati saudara. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya juga ingin mengucapkan terima kasih saya yang sebesar-besarnya kepada Pendeta Yusak Handoyo dan Ibu, dan semua tim penggembalaan yang ada di Philadelphia, Makassar. Saya percaya Tuhan akan terus memberkati saudara, menyertai saudara, dan memakai saudara menjadi berkat, khususnya di kota Makassar, dan bahkan untuk Indonesia. Amin. Sudah siap belajar firman Tuhan pada hari ini? Nah, tema yang diberikan pada saya oleh gembala saudara untuk firman Tuhan hari ini adalah mengenai mengembangkan potensi diri.
Karena penting sekali untuk saudara mengerti apa artinya mengembangkan potensi yang ada di dalam diri saudara. Nah, saya beri judul khotbah saya pada hari ini, Hidup yang Berdampak dan Berbuah. Nah, sebagaimana judul ini, Hidup Berdampak dan Berbuah, ada dua kata kunci di sini yang saya ingin ajak saudara untuk renungkan dan akan sangat mempengaruhi kehidupan saudara. Kedua kata kunci itu adalah berdampak dan berbuah tentunya. Dalam bahasa Inggrisnya berbunyi impactful and fruitful. Impactful and fruitful. Nah, ada banyak orang yang mengejar sukses di dalam kehidupan mereka. Successful. Being successful adalah sesuatu yang sangat penting bagi banyak orang. Mereka mengejar kesuksesan di dalam kehidupan mereka. Tidak ada salahnya untuk mengejar kesuksesan. Dan saya akan jelaskan mengapa. Namun, kehidupan yang berdampak dan berbuah, impactful and fruitful life, jauh lebih dahsyat daripada kehidupan successful. Mengapa? Izinkan saya jelaskan kepada saudara. Sukses itu sangat egosentris. Sukses itu artinya hidup orang tersebut hanya mengejar apa yang dia pikirkan bagi dirinya sendiri. Sukses itu egosentris artinya seseorang yang hanya mengejar kesuksesan adalah seseorang yang hidupnya hanya penuh memikirkan dirinya sendiri. Namun berbeda dengan sukses, dampak dan buah atau kehidupan seseorang yang berdampak dan berbuah, atau seseorang yang memilih untuk hidup berdampak dan berbuah, maka apa yang ada dalam pikirannya adalah sesuatu yang melampaui diri dia sendiri. Karena kehidupan yang berdampak dan kehidupan yang berbuah harus memikirkan orang lain. Karena kita tidak mungkin bisa berbuah dan berdampak apabila kita tidak melibatkan orang lain di dalam kehidupan kita. Seseorang yang memilih untuk hidup berdampak dan berbuah juga adalah seseorang yang sangat dewasa di dalam kehidupannya. Karena orang yang hanya memikirkan dan mementingkan diri sendiri adalah seseorang yang masih hidup di dalam sifat yang kekanak-kanakan. Kedewasaan tidak ditentukan oleh usia, kedewasaan tidak ditentukan oleh pengalaman maupun jabatan dan pendidikan seseorang. Tetapi kedewasaan sangat ditentukan oleh seberapa jauh seseorang itu mampu memahami orang lain, melibatkan orang lain dalam kehidupan hidupnya, dan mampu menerima orang lain di dalam keberadaannya. Nah, Tuhan ingin kita hidup berbuah. Tuhan ingin kita hidup berdampak. Nah, apabila saudara memilih untuk hidup berbuah, maka saudara tidak bisa tidak. Saudara pasti melewati tempat yang namanya berhasil. Karena sebelum saudara bisa berbuah, saudara pasti mengalami keberhasilan terlebih dahulu. Tetapi, kalau saudara memilih hanya hidup berhasil, maka saudara berhenti di posisi di mana sudah berhasil saja. Apabila saudara memilih untuk hidup berbuah dan berdampak, maka Tuhan pasti membawa keberhasilan datang dalam kehidupan saudara, dan saudara tidak berhenti hanya sekedar berhasil saja. Saya harap saudara bisa mengerti. Nah, kalau saudara sekarang memahami dan saudara ingin menghidupi kehidupan yang berdampak dan berbuah, maka mari kita belajar bersama-sama. Pertama-tama, saudara harus mengerti bahwa Tuhan yang ingin saudara hidup berbuah. Mazmur 92 ayat ke-13 sampai 16 berkata seperti ini. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Yeremia 17 ayat 7 dan 8 berkata seperti ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saya yakin ayat ini saudara ingin digenapi dalam kehidupan saudara. Di masa-masa kering, masa-masa sukar, bahkan di tengah-tengah pandemi pun, hidup saudara akan tetap hijau, tidak takut tahun kering, dan saudara tidak pernah berhenti menghasilkan buah. Kalau saudara percaya, katakan amin. Amin. Nah, Tuhan menjanjikan itu dalam kehidupan saudara. Oleh sebab itu, Tuhan tidak ingin saudara hanya berhasil, tapi saudara bisa berbuah lebat, dan buah saudara dapat dinikmati oleh banyak orang. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa hidup berbuah dan berdampak di dalam kehidupan kita.
Pertama-tama, kita harus belajar dan mengerti prinsip kebenaran mengenai benih dan potensi. Apa artinya prinsip mengenai benih dan potensi? Artinya begini, sebuah benih harus melewati sebuah proses untuk berubah menjadi buah. Benih tidak tiba-tiba berubah menjadi buah. Demikian juga potensi tidak berubah menjadi sesuatu yang berdampak di dalam kehidupan seseorang. Potensi tidak berubah menjadi sesuatu yang dapat dinikmati oleh orang lain. Apabila saudara belum bisa mengerti, izinkan saya jelaskan kepada saudara seperti ini. Di tangan saya ada sebutil telur kampung. Ya, ukurannya tentunya lebih kecil daripada telur negeri atau telur jenis ras yang lain. Nah, walaupun ini telurnya kecil, saudara tahu bahwa di dalam telur ini ada benih. Artinya, kalau benih ini melewati proses tertentu, maka benih yang ada di dalam ini bisa berbuah, bisa keluar berbuah menjadi seekor anak ayam yang kecil. Nah, apabila anak ayam ini kemudian terus dipelihara, diberi makan, maka anak ayam ini bisa bertumbuh menjadi besar, dan kemudian suatu hari anak ayam ini berpotensi untuk kemudian menelurkan lebih banyak telur yang seperti ini lagi, atau melahirkan lebih banyak lagi benih yang lain, yang punya potensi untuk menjadi anak ayam yang lebih banyak lagi. Saudara, berarti apa yang ada di tangan saya ini bukan hanya ada sebutir telur, tapi yang ada di tangan saya ini ada kemungkinan besar sekumpulan ayam, bahkan dapat kita bayangkan bisa menjadi sebuah perkebunan ayam apabila kita mengelola benih ini dengan baik. Nah, prinsip ini tidak hanya berlaku bagi telur, tapi setiap benih yang ada, yang Tuhan taburkan di muka bumi ini. Saudara tahu bahwa Tuhan memberikan makanan yang berbiji, dan setiap biji yang ada adalah benih yang perlu kita taburkan. Nah, Tuhan selalu mempercayakan benih ke dalam kehidupan kita. Tuhan selalu menempatkan benih. Prinsip ini ada kebenaran. Apabila Tuhan ingin memberkati saudara, yang Tuhan tempatkan di dalam tangan saudara adalah benih. Di dalam surat Korintus dikatakan bahwa Tuhan memberikan pada kita benih untuk kita tabur dan roti untuk kita makan. Roti Tuhan tempatkan untuk kita nikmati bagi kebutuhan kita pribadi. Tetapi ada yang sifatnya sebagai benih yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita yang harus ditaburkan. Nah, sebuah benih apabila tidak ditaburkan di dalam tanah, maka benih ini tidak akan pernah bisa bertumbuh dan punya kesempatan untuk berbuah di kemudian hari. Demikian juga dengan potensi, bakat di dalam kehidupan seseorang. Bakat atau potensi yang ada, talenta, karunia yang Tuhan tempatkan di dalam kehidupan seseorang juga harus melewati proses perjalanan yang sama untuk bakat, karunia, talenta tersebut bisa bertumbuh, berkembang, kemudian dapat berbuah dan menjadi dampak atau berkat yang dapat dicicipi oleh orang lain di dalam kehidupan mereka. Saudara, ada banyak orang tidak bersedia menjalani proses yang baru saja saya katakan ke saudara. Setiap kita ingin bahwa benih ini kemudian didoakan, disulap, tiba-tiba menjadi buah yang lebat. Saudara tahu bahwa ini tidak akan terjadi dan doa seperti ini tidak akan dijawab oleh Tuhan. Karena Tuhan ingin kita melewati proses yang telah Dia katakan dalam firman Tuhan. Setiap benih harus ditaburkan, harus ditanam di dalam tanah. Dan kemudian akan bertunas, dan tunasnya akan dipelihara, akan bertumbuh menjadi pohon yang besar, dan suatu hari pohon ini akan berbuah lebat, dan bisa buahnya dinikmati oleh banyak orang. Demikian juga potensi yang ada di tangan kita. Tuhan tempatkan banyak potensi talenta, kemampuan di tangan kita, yang harus kita kembangkan dan tumbuhkan, untuk menjadi buah dan dampak yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Jadi pertanyaannya adalah, apa yang harus kita alami, apa yang harus kita lalui untuk benih dan potensi dalam kehidupan kita, supaya dapat berubah menjadi buah dan dampak. Ada 4 pelajaran penting yang saya ingin bagikan pada saudara, dan saya berharap apa yang kita pelajari ini dapat memberkati saudara, menginspirasi saudara, dan Roh Kudus akan menolong saudara, mengurapi saudara, supaya benih dan potensi yang dalam diri saudara dapat berbuah dan menjadi dampak yang memberkati semua orang-orang yang di sekitar saudara di GBI Philadelphia. Amin. Yang pertama adalah kerja keras. Betul, saudara mendengar dengan baik. Kerja keras. Benih tidak bisa berubah menjadi buah tanpa melewati proses yang namanya kerja keras.
Setiap kita diberikan bakat, talenta. Saya temukan ada begitu banyak orang yang ditempatkan potensi yang luar biasa dalam diri mereka. Mereka penuh dengan bakat, penuh dengan talenta, penuh dengan karunia. Tapi sudah tahu bakat itu tidak akan langsung dapat menjadi sebuah keahlian yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Saya beri saudara contoh. Saya tahu saudara pasti sangat diberkati oleh apa yang terjadi beberapa waktu terakhir. Saudari Gracia Poli dan Apriani yang memenangkan medali emas, dan juga saudara Anthony Ginting yang memenangkan medali perunggu. Saudara, kebetulan Grace dan Anthony tertanam di JPCC dan sudah lama berjemaat di JPCC. Saya bangga sekali dengan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan mereka. Nah, apabila dia ada dan mereka ada di sini dan saudara interview dia bertanya pada mereka apa yang mereka lakukan sehingga mereka saat ini bisa menjadi seorang pemenang daripada medali di Olimpiade yang begitu terhormat ini. Saya yakin salah satu hal yang akan muncul yang mereka katakan pada saudara adalah kerja keras. Karena saudara tahu bahwa Anthony maupun Grace tidak lahir sudah mahir bermain bulu tangkis, bukan. Tapi sudah tahu bahwa sejak di kandungan ibu mereka berdua sudah ditempatkan talenta, bakat, karunia yang luar biasa untuk bermain bulu tangkis dengan baik. Tapi sudah tahu bahwa bakat, keahlian, potensi atau bakat dan potensi itu tidak akan berubah menjadi sebuah keahlian yang mendatangkan kehormatan yang sedemikian rupa, mendapatkan pengakuan dunia sedemikian rupa tanpa kerja keras. Nah, akan sangat lucu sekali apabila kita mengharapkan potensi dan talenta yang ada dalam diri kita bisa berubah menjadi sebuah keahlian tanpa bersedia untuk bekerja keras. Yang saya temukan banyak menghalangi banyak orang yang sangat bertalenta untuk bisa berdampak dalam kehidupan mereka adalah ketidakbersediaan mereka untuk bekerja keras. Alkitab di Amsal 12 ayat 27 katakan, orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Bedanya bukan dua-duanya tidak mendapatkan kesempatan. Bedanya adalah yang satu lamban dan malas untuk menangkap apa yang Tuhan sediakan. Yang satu rajin untuk mengejar apa yang Tuhan sediakan. Bukan kesempatan yang berbeda, tetapi sikap seseorang dalam mengantisipasi apa yang ada dalam kehidupan mereka. Amsal 13 ayat 4 katakan, hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia. Sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Hati orang malas hanya penuh dengan impian, tapi mereka tidak pernah bangun dari mimpi mereka untuk bekerja, mengejar apa yang mereka impikan. Saudara, saya berdoa bahwa setiap saudara bersedia untuk kerja keras dan tidak pernah berhenti untuk mengejar apa yang saudara impikan. Saudara, untuk seorang menjadi dokter dibutuhkan lebih daripada sekedar kecerdasan otak yang Tuhan berikan. Dibutuhkan lebih daripada sekedar mimpi. Dibutuhkan kerja keras selama bertahun-tahun untuk dia duduk di bangku kuliah, mempelajari apa yang harus dia pelajari. Kemudian mungkin bertahun-tahun melatih keterampilan tangannya sehingga mereka fasih, ahli melakukan apa yang harus mereka lakukan. Seorang dokter gigi yang ahli, bukan hanya pengetahuannya luar biasa, tetapi tangannya sangat terampil pada saat sedang mengobati gigi kita yang sedang sakit. Demikian juga dengan seorang dokter bedah jantung apalagi. Saudara, dibutuhkan bukan hanya kerja keras di bangku kuliah waktu mereka belajar, tapi dibutuhkan kerja keras untuk melatih tangan mereka pada saat mereka akan melakukan tindakan yang harus mereka lakukan. Oleh sebab itu, saudara, Tuhan menempatkan potensi, talenta, karunia, dan benih itu dalam kehidupan saudara. Bagi saudara yang berbisnis, bagi saudara yang melayani, saudara, bidang apapun juga yang saudara pilih, setiap kita diberi oleh Tuhan kesempatan dan benih yang sama, potensi yang sama, talenta dan karunia yang sama. Cuma hanya saja, tidak setiap kita punya kerja keras dan tekad yang sama untuk mengeluarkan potensi yang benih yang ada dalam diri kita, atau melatih apa yang ada dalam diri kita sehingga menjadi keahlian yang diakui oleh dunia. Saudara, dunia tidak bayar mahal untuk mimpi saudara. Dunia berani bayar mahal untuk keahlian saudara dan pencapaian saudara. Sekali lagi, saudara ingin mencapai segala sesuatu bukan untuk berhasil, tetapi untuk berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Di dalam
apa yang tadi kita baca dikatakan di Mazmur 92. Dikatakan supaya kita berbuah untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Kalau kita berbuah, kita sedang menceritakan kebesaran Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya percaya ada banyak di antara saudara yang mendengarkan saya hari ini tergugah hatinya karena sudah tahu Tuhan tempatkan potensi yang luar biasa dalam diri saudara. Ada benih, ada talenta, ada karunia yang luar biasa yang Tuhan tempatkan di diri saudara. Dan saya berdoa supaya hari ini mengambil keputusan untuk tidak akan berhenti untuk mengeluarkan potensi tersebut, bersedia bekerja keras sehingga Tuhan mengurapi apa yang sudah kerjakan dan membuat apa yang saudara lakukan berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kerja keras itu yang pertama. Yang kedua, disiplin. Tidak cukup hanya kerja keras, tapi perlu disiplin. Yohanes pasal ke-15 ayat pertama dan kedua berkata, Yesus katakan, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotong atau dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya supaya apa? Ya lebih banyak berbuah." Saudara, disiplin dalam kehidupan kita datang teguran, nasihat, arahan dari orang-orang yang Tuhan tempatkan di atas kita, menuntun dan memimpin kehidupan kita. Tujuannya adalah supaya kita berbuah lebih lebat lagi. Saudara, tidak ada seorang olahragawan yang hebat yang tidak punya pelatih. Tidak ada seorang dokter yang hebat yang tidak punya dosen pembimbing sebelumnya. Demikian juga dengan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan. Setiap kita perlu ada orang-orang yang Tuhan tempatkan di atas kita untuk menuntun kita, untuk mengoreksi kita, untuk mengarahkan kita. Oleh sebab itu dibutuhkan kebesaran hati dan kerendahan hati untuk menerima nasihat, untuk menerima arahan, untuk menerima teguran, untuk menerima guntingan seperti yang Yohanes katakan. Memang tidak seenak dan tidak nyaman pada waktu kita dikoreksi, didisiplin, digunting. Siapa sih yang ingin digunting? Setiap kita tahu bahwa guntingan itu tidak nyaman, mendatangkan rasa sakit. Tetapi apabila kebenaran firman Tuhan hari ini menyadarkan saudara, untuk kita bisa berbuah lebih lebat lagi, kita perlu disiplin itu. Dan saya berdoa hari ini, setiap saudara mengambil sikap to welcome, untuk berani membuka diri untuk berkata, ya, aku perlu itu datang dalam kehidupanku, supaya aku bisa berbuah lebih lebat lagi. Dan saya percaya bahwa semua potensi yang dalam diri saudara bisa keluar dan berbuah lebat. Saya temukan ada banyak sekali orang yang berpotensi dan bertalenta luar biasa, tetapi mereka tidak mudah untuk diarahkan dan dikoreksi. Tidak jarang saya temukan ada orang yang kemudian keluar dan meninggalkan komunitasnya, meninggalkan pemimpinnya, meninggalkan komselnya, meninggalkan pembimbingnya, karena mereka tidak bisa menerima apa yang sedang dikatakan dan diarahkan. Sayang sekali, karena potensi yang mereka miliki itu tidak bisa terasah dengan baik. Justru orang-orang yang paling dekat yang Tuhan tempatkan di sekitar kita lah yang bisa mengasah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Disiplin adalah faktor kunci kedua untuk mengeluarkan potensi dan mengubah benih yang ada dalam diri kita menjadi buah yang lebat. Jadi selain kerja keras, disiplin. Yang ketiga adalah pengorbanan. Saudara, tidak mungkin kita bisa mengubah potensi kita menjadi dampak. Tidak mungkin benih bisa menjadi buah yang lebat tanpa pengorbanan. Kita sudah tahu benih itu harus rela mati, ditanamkan di dalam tanah. Dia bicara soal pengorbanan. Saudara pasti pernah dengar cerita tentang bacon and egg, tentang ham dan telur di dalam piring sebuah sarapan pagi. Ada yang berkata bahwa ham and egg atau bacon and egg bagi si babi, dia memberikan pengorbanan, sementara bagi sang ayam, dia hanya memberikan kontribusi. Karena ayam hanya memberikan telurnya untuk sarapan pagi tersebut, tetapi babi harus mengorbankan dirinya sehingga tubuhnya diberikan supaya bacon ada. Beda antara kontribusi dan pengorbanan. Dalam kehidupan kita, sebuah benih tidak bisa bertumbuh kalau dia tidak rela mati, berkorban. Saudara, benih hanya bisa berbuah apabila dia rela mati dan berkorban. Prinsip pengorbanan datang dan bicara dalam kehidupan kita sangat kuat dari berbagai aspek kehidupan yang ada di Alkitab. Kalau saudara masih ingat waktu Yesus
bercerita atau pengalaman Yesus pada waktu dia masih ada di muka bumi ini. Salah satu bentuk pengorbanan yang dicatat di Alkitab adalah tentang minyak narwastu yang dipecahkan oleh Maria untuk membasuh kaki Yesus. Sudah tahu bahwa minyak narwastu selain adalah minyak yang sangat mahal, pengorbanan yang sangat besar, minyak narwastu juga punya aroma yang sangat spesifik dan sangat khusus. Dan minyak narwastu sekarang dikenal sebagai aroma pengorbanan yang ada. Nah, sebagaimana minyak narwastu, demikian juga dalam Perjanjian Lama, minyak pengurapan yang dipakai untuk mengurapi imam dan raja juga punya aroma yang sangat spesifik dan sangat khusus. Nah, apabila kita bicara soal pengorbanan dan kita bicara soal pengurapan yang datang daripada Tuhan, pertanyaan saya adalah, apakah dunia sekitar kita dapat mengenali pengorbanan dan pengurapan yang ada dalam kehidupan kita? Sebagaimana minyak narwastu yang menggambarkan pengorbanan. Setiap kali kita mencium aroma tertentu, kita tahu ini adalah pengorbanan. Demikian juga dengan pengurapan. Oleh sebab itu, saya sering kali berkata bahwa sebagaimana seseorang diurapi, ibaratnya di zaman kita sekarang seperti kalau kita sedang mengenakan parfum. Ada parfum-parfum tertentu yang aromanya begitu khas, yang tidak mungkin salah dikenali oleh kita. Kalau saudara punya aroma atau parfum-parfum favorit, saudara segera mengenali ini adalah merek parfum tertentu. Nah, seperti itulah minyak pengurapan dan minyak pengorbanan sebenarnya. Minyak pengurapan bicara soal minyak di mana Tuhan menyertai kita dalam kehidupan kita. Di dalam Perjanjian Lama, hanya imam dan raja yang diurapi dengan minyak yang khas seperti itu. Kalau saudara baca di Alkitab, penuh dengan ramuan khususnya yang menceritakan aroma seperti apa minyak pengurapan tersebut. Nah, pertanyaan saya kepada banyak orang di zaman kita sekarang. Kita tahu bahwa yang diurapi sekarang bukan hanya imam dan raja. Karena saudara dan saya adalah imamat yang rajani. Saudara dan saya juga diurapi oleh Tuhan. Dan urapan kita bukanlah minyak secara jasmani, tapi Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Amin. Saya percaya saudara dan saya diurapi oleh Tuhan. Amin. Pertanyaannya adalah, bagaimana dunia tahu kalau kita diurapi oleh Tuhan? Oleh sebab itu saya katakan bahwa yang akan menjadi dampak daripada pengurapan Tuhan dalam kehidupan kita adalah buah yang kita hasilkan. Dunia tidak peduli seberapa lancar kita berbahasa lidah, sampai kita lancar dan sopan berbahasa Indonesia. Ada banyak orang lancar berbahasa lidah, tapi kasar berbahasa Indonesia. Ada banyak orang mampu menafsirkan mimpi dan menafsirkan bahasa lidah, tetapi mereka tidak setia dalam pernikahan mereka. Mereka tidak bisa menguasai diri mereka. Oleh sebab itu Galatia pasal 5 penuh dengan buah-buah roh yang dunia akan bisa kenali. Kasih, damai sejahtera, sukacita, kelemah lembutan, kebaikan, kesetiaan, penguasaan diri. Dan tidak ada satu hukum agama pun yang menentang itu semua. Dunia akan mengenal kalau Tuhan menyertai kita, mengurapi kita. Kalau dunia dapat mencicipi buah itu di dalam kehidupan kita semua. Amin. Pada saat saudara diurapi oleh Tuhan, pekerjaan saudara, tangan saudara akan mendapatkan pengakuan dunia. Karena dunia akan berkata bahwa kalau bukan Tuhan yang menyertai dia, tidak mungkin dia bisa menjalani kehidupan yang seperti itu. Amin. Nah, doa saya adalah saudara rela dan berani untuk berkorban dalam kehidupan saudara dan tidak berhenti untuk membayar harga sehingga saudara bisa berdampak dan berbuah seperti yang Tuhan inginkan. Kehidupan yang penuh dengan kerja keras, disiplin, pengorbanan, yang terakhir, komitmen. Saudara, tidak ada yang bisa kita capai tanpa komitmen dan bersedia untuk komit. Bagi saya, komitmen itu adalah salah satu kunci yang akan menghantarkan kita masuk dalam tanah perjanjian, janji yang Tuhan sediakan. Saya temukan ada banyak orang menyerah pada saat keadaan menjadi sulit. Ada banyak orang menyerah pada saat harga yang harus dibayarkan mahal. Sehingga mereka gagal untuk melanjutkan apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan mereka. Karena mereka menyerah di tengah jalan. Komitmen adalah salah satu kunci keberhasilan dan kehidupan yang penuh dengan buah dan dampak dalam kehidupan kita. Ada banyak orang tidak berani komit untuk memulai. Akibatnya, ada banyak sekali potensi dan kesempatan yang tersia-siakan dalam kehidupan mereka. Ada banyak orang tidak berani komit karena untuk memulai pun dibutuhkan komitmen. Dan selain komitmen pada saat permulaan, dibutuhkan komitmen untuk bertahan di tengah-tengah perjalanan. Ada banyak orang yang berani memulai, tapi tidak berhasil bertahan
di tengah-tengah perjalanannya. Saudara, West Point, salah satu akademi militer yang terkenal di Amerika, sudah mencatatkan bahwa dari semua yang berhasil masuk, padahal tes untuk seleksi masuknya begitu sulit, hanya sekian gelintir orang yang melakukan seleksi itu berhasil masuk. Namun dari yang berhasil masuk pun hanya 20% yang berhasil menyelesaikan pendidikan tersebut karena beratnya tantangan yang harus mereka lewati. Pada waktu mereka mengevaluasi, mereka berkata, bukan tantangan yang harus diturunkan, tetapi komitmen mereka. Komitmen daripada orang-orang yang melewati proses itu yang harus ditingkatkan. Karena yang mereka mau hasilkan adalah orang-orang yang terbaik, tentara dan pasukan yang paling hebat. Saya kira kebenaran yang sama berlaku dalam kehidupan kita. Tuhan ingin kita menjadi anak-anak Tuhan yang terhebat, yang paling baik. Dan bukan tantangan kehidupan yang perlu diturunkan, tapi kekuatan komitmen kita yang harus ditingkatkan. Justru pada saat segala sesuatu menjadi semakin sulitlah kekuatan komitmen kita diuji. Pada saat pelayanan menjadi sulit, komitmen kita diuji. Amin. Pada saat bisnis kita mengalami kesulitan, pada saat itulah komitmen kita diuji. Pada saat harga yang harus dibayarkan mahal, pada saat itulah kecintaan kita dan keseriusan kita diuji. Ada banyak pernikahan yang gagal. Pada saat harga yang harus dibayarkan, mereka anggap mahal. Padahal harga yang mereka anggap mahal mungkin wujudnya adalah pengampunan. Mereka merasa bahwa rasa disakiti dan dihianati adalah harga yang terlalu mahal yang harus mereka bayarkan. Karena mereka tidak rela untuk dikecewakan kembali. Dan itu harganya terlalu mahal. Sehingga mereka tidak rela membayarkan pengampunan. Komit untuk bertahan dalam pernikahan. Padahal mereka pernah berjanji dan bersumpah sampai maut yang memisahkan. Mengapakah walaupun ada banyak orang berani memulai dan berjanji di awal, tidak komit untuk mempertahankannya hingga akhir? Karena mereka tidak bersedia membayarkan harganya. Pada saat harga yang harus dibayarkan dianggap mereka menjadi semakin mahal. Saudara, orang yang akan berdampak dalam kehidupannya dan bisa berbuah adalah orang yang rela untuk membayar harga berapapun juga nilainya. Yesus membayar harga sampai tuntas di atas kayu salib. Walaupun berat, dia tidak berkata, aku berhenti. Sampai akhirnya dia berkata, sudah selesai. Karena dia commit to the end. Seperti itulah komitmen yang Tuhan inginkan bagi saudara dan saya dalam menjalankan kehidupan. Apabila saudara ingin hidup saudara berdampak dan berbuah. Karena saya yakin, potensi dan benih itu sudah dalam diri saudara. Saudara hanya perlu komit, terutama di masa-masa yang paling sulit. Justru pada saat itulah kekuatan saudara diuji. Dan kecintaan dan keseriusan saudara kepada apa yang saudara mimpikan itu diuji. Saudara mau tahu kekuatan seseorang? Perhatikan bagaimana dia bertahan dan komitmen dia pada saat masa-masa sulit datang. Saudara mau tahu orang-orang yang paling loyal dalam perusahaan dan pekerjaan saudara dan pelayanan saudara? Lihatlah orang-orang yang bertahan justru di masa-masa yang paling sulit. Demikian juga dengan kecintaan seseorang terhadap sesuatu atau seseorang. Lihat apakah dia berani membayar harga, berapapun juga harganya, di saat-saat yang paling menentukan. Dengan itulah sudah tahu seberapa cintanya orang itu kepada apa yang dia katakan dia cintai. Komitmen. Nah, Tuhan mengasihi saudara dan Tuhan mencintai saudara. Itu sebabnya Tuhan komit untuk memberikan yang terbaik, memberikan putra tunggalnya untuk mati di atas kayu salib bagi saudara dan saya. Allah Bapa di surga tidak menahan sedikit pun juga untuk saudara dan saya. He committed through sampai akhirnya. Saudara, hari ini saya percaya di dalam setiap saudara ada benih dan potensi yang luar biasa yang Tuhan tempatkan. Dan Tuhan ingin benih dan potensi tersebut bertumbuh menjadi buah dan dampak yang luar biasa. Karena ada begitu banyak orang yang Tuhan ingin selamatkan. Ada begitu banyak pernikahan yang Tuhan ingin berkati. Ada begitu banyak perusahaan yang Tuhan ingin ubahkan. Ada begitu banyak atasan yang Tuhan ingin jamah melalui keberadaan saudara. Pertanyaannya adalah, bersediakah saudara untuk bekerja keras? Bersediakah saudara untuk disiplin? Bersediakah saudara untuk berkorban berapapun harganya? Dan bersediakah saudara untuk komit sampai akhirnya? Sehingga apa yang ada dalam diri saudara bisa keluar menjadi buah yang dapat dicicipi dan dinikmati oleh banyak orang dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya percaya ada orang-orang yang Tuhan tempatkan untuk dalam
kehidupan saudara, dan ada banyak sekali di antara saudara di GBI Philadelphia yang Tuhan berikan kesempatan untuk mencapai bahkan lebih daripada apa yang Gracia Puli dan Anthony Ginting capai. Bukan hanya medali di cabang olahraga, tapi di dunia kedokteran, di dunia pekerjaan, di bisnis, di dalam kehidupan rumah tangga, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali penghormatan dan kemuliaan yang dapat diberikan kepada Tuhan. Karena kehidupan saudara berdampak, bersinar, seperti yang Tuhan inginkan. Amin. Nah, kalau sudah ingin dipakai Tuhan menjadi pribadi yang seperti itu, mari pejamkan mata saudara sambil kita menghampiri Tuhan sebentar. Sembah Dia, ucapkan syukur di dalam hati saudara yang paling dalam. Kiraba syukuru buto kiraba takinaba. Naikkan syukurmu kepada Dia, sembah Dia, haleluya. Kiraba syukuru buto kiraba kahayaraba. Rasulullah berkata, Tuhan, aku mau dipakai. Aku mau menjadi orang yang berdampak dan berbuah. Kau tidak mau potensi dan kesempatan yang ada dalam diri saya mati begitu saja tanpa berbuah dan berubah menjadi berkat bagi banyak orang. Aku rindu dipakai oleh Tuhan. Aku mau mempermuliakan nama-Mu. Hampiri Dia. Ambil keputusan-Mu di hadapan Tuhan. Beritahu kepada Dia kerinduan-Mu. Dan ambil janji-Mu hari ini di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku bersedia untuk bekerja keras. Aku tidak mau malas. Aku tidak mau berhenti karena keadaan menjadi sulit. Aku tidak mau bersungut-sungut lagi, Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Aku tidak lari pada saat aku ditegur, pada saat aku didisiplin. Tuhan, terima kasih. Atau kalau Engkau belum punya orang yang bisa mendidik saudara, katakan, Tuhan, hantarkan orang-orang yang tepat yang ada dalam kehidupanku. Kalau ada saat ini orang-orang yang Tuhan tempatkan di kehidupan saudara, ucapkan syukur untuk mereka, berkati mereka. Katakan, Tuhan, terima kasih untuk komselku, terima kasih untuk gembalaku, terima kasih untuk atasanku, terima kasih untuk pelatihku, terima kasih bahkan untuk orang-orang yang Tuhan tempatkan untuk seperti mengusik keberadaanku. Karena aku tahu, Tuhan, besi menajamkan besi dan manusia menajamkan sesamanya. Ajar aku untuk berani membayar harga, berani berkorban, tidak hanya mementingkan diri sendiri. Ada banyak pernikahan yang akan dipulihkan hari ini juga. Karena saudara, apa yang kau akan bayarkan jauh lebih kecil harganya dibandingkan pernikahan yang dipulihkan yang Tuhan berikan bagi engkau. Tuhan, aku minta supaya Engkau berikan kerendahan hati, kerelaan hati untuk berani membayar harga. Jauhkan kami dari hati yang keras. Jauhkan kami dari sifat kekanak-kanakan yang mementingkan diri sendiri saja. Berikan kami hati yang penuh dengan komitmen. Betapapun sulit, betapapun mahal harga yang harus kami bayarkan, kami ditemukan setia di mata-Mu, Tuhan. Hari ini dan saat ini aku lepaskan anugerah pengurapan Tuhan, meterai darah anak domba Allah atas setiap keputusan yang diambil saat ini. Meteraikan ini, tutup bungkus dengan darah-Mu. Dan saat ini aku bernubuat atas setiap benih dan potensi yang ada dalam kehidupan mereka akan bertumbuh dengan lebat, berbuah lebat untuk kemuliaan bagi nama Yesus Kristus Tuhan. Aku berkati kota Makassar, aku berkati GBI Philadelphia, dari Bapak Gembala dan Ibu dan semua kepemimpinan yang ada. Anugerah kemurahan daripada Tuhan terus menyertai mereka. Gereja ini akan naik dan tidak turun, jadi kepala dan tidak menjadi ekor. Dan hamba lepaskan berkat ini untuk kemuliaan nama Tuhan hanya di dalam nama Yesus. Amin dan amin. Semoga Tuhan terus memberkati saudara. Dan sekali lagi terima kasih untuk kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati sampai kita bertemu kembali. Selain dikasih oleh Tuhan, setelah hari ini kita mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa, kita sangat diberkati. Biar Tuhan memberkati hambanya dengan berkat yang terbaik. Kasih anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Mari saja kita berdiri bersama-sama. Kita katakan, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau.
perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar. Ajaib Yesusku, besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar. Ajaib Yesusku, selamanya besar. Ajaib Yesusku. Sekali lagi katakan, selamanya besar. Ajaib Yesusku. Haleluya, haleluya. Himakoria labase, makoria labase. Indalabase, indalabakoria labase. Oria labase, indalabakoria labase. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Oria labase, indalabakoria labase. Engkau besar Tuhan, ajaib. Engkau memberikan kekuatan, Engkau mampukan kami Tuhan berjalan bersamamu Tuhan, dengan seluruh kepenuhan potensi yang Tuhan anugerahkan. Oh di Allah basyahadalah bakur, ya handalah bakur, ya Allah basyah, hiralah basyah makur, ya Allah basyahadalah bakur. Syukur, syukur Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami. Setiap firman yang ditaburkan tidak pernah sia-sia, menjadi rema. Memberkati juga seluruh pelayanan keluarganya, diberkati oleh Tuhan. Kasih anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Memberkati semua jemaat Tuhan dengan berkat yang terbaik. Tuhan memberikan kemurahan yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Sudah dikasih oleh Tuhan. Diberkati saudara dengan kebaikan kemurahan Tuhan. Kasih anugerah daripada Tuhan yang senantiasa menyertai hidup saya dan saudara. Menjadi umat Tuhan yang tetap setia mengasihi melayani Tuhan sampai Dia datang untuk kedua kalinya. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia. Diberkati untuk jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.